lagi. Nah yuk sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Hello Hello Hola Hola. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dan dapat menikmati kasih setiamu ya Tuhan. Sekarang kami akan melakukan ibadah ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan hikmat ya Tuhan. Dan berkatilah Kak Dewi yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan, dan juga berkatilah hamba-Mu yang akan memimpin jalannya ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik belum capek kan ya? Yuk sekarang kakak ajak untuk pergi berdiri dan kita nyanyikan Jangan Lelah Bekerja di ladangnya Tuhan. Nah adik-adik, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas yang akan dibawakan oleh Kak Dewi. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, firman-Mu kita bagi kakiku.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Iya, puji Tuhan. Kak Dewi percaya kita semua dalam keadaan sehat. Iya, hari ini kita bersyukur ada waktu bagi kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur. Kami mau belajar firman Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, semua sudah pegang Alkitabnya? Sudah siap mau dengar firman Tuhan? Iya, adik-adik, yuk kita sama-sama lihat, kita sama-sama dengarkan, dan juga perhatikan firman Tuhan yang akan diputar pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita saksikan firman Tuhannya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda!"
Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini dari mana? 2 Raja-Raja, pasal berapa? Ya, pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Iya, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama melihat, menyaksikan dan juga mendengar firman Tuhan kali ini, hari ini, kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Cerita tentang siapa? Iya, betul sekali. Masih tentang Elia. Tetapi kali ini Elia tidak sendiri. Ada Elia, tapi juga ada Elisa. Iya. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama melihat di firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja tadi ya, yang sudah kita saksikan. Bagaimana dengan cara yang sangat luar biasa, dengan cara yang sangat unik, Tuhan ya memanggil Elia, tetapi juga memanggil Nabi Elisa. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana Allah memanggil Elisa menjadi seorang nabi, tetapi juga bagaimana tanggapan Elisa ketika Allah atau Tuhan memberikan tanggung jawab, memberikan kepercayaan melalui Nabi Elia, memanggil Elisa menjadi seorang nabi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema firman Tuhan hari ini adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas. Bagaimana Elisa menyiapkan hatinya untuk menerima tugas yang Tuhan percayakan menjadi seorang nabi. Ketika mendapat panggilan dengan cara yang luar biasa melalui Nabi Elia, ya, tadi kita sudah saksikan bersama, Elisa pasti senang. Elisa bersyukur mendapat kesempatan yang luar biasa dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar yang pertama, bahwa setiap kita ketika dipercayakan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, haruslah dikerjakan dengan sepenuh hati. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab dan dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari cerita pemanggilan Elisa menjadi seorang nabi, kita juga belajar percaya bahwa Allah, Tuhan, selalu menyertai. Tidak pernah meninggalkan sendirian dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Nah, ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab kepada kita, baik itu dalam bentuk pelayanan, melalui talenta-talenta yang kita miliki,
melayani di gereja, dimanapun saja, layanilah dengan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan memberikan kita tanggung jawab melalui talenta, karunia yang adik-adik dan kita semua miliki untuk melayani Tuhan. Lakukan semuanya itu dengan sukacita, dengan senang hati, dengan ketaatan dan bertanggung jawab. Lakukan semuanya itu semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan yang dapat kita pelajari dari cerita Elisa, pemanggilan Elisa sebagai nabi. Nah, oke, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita sebagai ayat hafalan yang harus kita hafalkan. Yosua pasal 1 ayat 9F. Yosua pasal 1 ayat 9F. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Sekali lagi, boleh? Iya. Yosua pasal 1 ayat 9F. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Amin. Kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur. Kami boleh belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari kisah pemanggilan Elisa sebagai seorang nabi. Kami mau belajar seperti Elisa, menerima tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai anak-anak Tuhan, melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati, dan juga dalam ketaatan. Kami rindu melalui hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, melalui talenta, dan semua yang Tuhan karuniakan kepada kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dalam melayani Engkau, kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, jangan lupa ya adik-adik, nanti persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop dan nanti dijadikan satu dengan milik Papa dan Mama. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita nyanyikan Sungai Sukacitamu.
sembah. Sekarang kami ingin berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, terkhusus presiden, wakil, dan para staf-stafnya ya Tuhan. Berkatilah mereka supaya mereka memiliki hikmat kecerdasan untuk mengatur negara ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terkena musibah ya Tuhan. Berkatilah mereka supaya semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman, dan sekarang kita sudah ada di akhir ibadah. Nah, jangan lupa ya adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan